Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam, mari kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, dengan semangat yang luar biasa, semangat yang membara, agar pembelajaran pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan sukses, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat berguna bagi masa depan kamu. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita berbeda pembahasan dari video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika profesi. Kalau video sebelumnya mengenai perbankan dasar, untuk kali ini kita membahas etika profesi. Untuk buku yang akan saya gunakan, ini bukunya sebenarnya kalau kalian pinjam di perpus itu ada. Ini buku Etika Profesi terbitan dari Mediatama Kurikulum 2013 edisi revisi. Jadi nanti banyak hal yang akan saya sampaikan itu yang bersumber dari buku ini. Ya, kalau kalian ke perpus, kalian bisa pinjam buku ini, kemudian kalian bisa baca-baca. Itu akan sama dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Oke, pada pembahasan etika profesi kali ini kita akan membahas mengenai penggolongan industri. Kemudian yang kedua, sesuai dengan program keahlian kalian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Berarti di situ ada kata-kata keuangan lembaga, atau kalau kita balik menjadi lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu termasuk ke dalam industri yang mana? Kemudian jenis-jenisnya itu ada apa saja? Regulasinya itu apa regulasinya? Kemudian yang terakhir mengenai profesi-profesi apa yang terkait dengan keuangan lembaga tersebut. Jadi ada beberapa hal yang akan kita sampaikan di pembelajaran kali ini. Saya harapkan kalian juga menyiapkan buku tulis, kemudian kamu catat poin-poin yang akan saya sampaikan untuk menjadi bahan belajar kamu. Oke ya. Dan juga khusus untuk kelas 10 perbankan dan keuangan mikro 1 atau 10 PKM 1, silahkan kalian mengisi daftar hadir dalam kolom komentar. Jadi biar kolom komentarnya itu rame, silahkan kalian tulis nama kamu, nomor absen kamu di kolom komentar. Itu khusus untuk siswa yang saya ampu, yaitu kelas 10 PKM 1. Kita mulai mengenai penggolongan industri. Jadi seperti yang kamu sudah sering dengar, baik di media televisi atau media sosial atau media-media yang lain, bahwa sekarang kita sedang menghadapi industri 4.0 atau industri 4.0, yaitu industri yang berpusat pada digital atau digitalisasi industri. Jadi dengan adanya industri 4.0 tersebut, maka muncul unicorn yang sangat besar yang sering kita gunakan. Semisal ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, ada Tokopedia, dan juga tidak ketinggalan ada Gojek, ada Grab dan sebagainya.
itu merupakan hasil dari industri 4.0 atau industri 4.0. Industri ini berfokus pada kemudahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Misal kamu pengen beli baju, kamu sekarang udah nggak usah repot-repot harus naik motor untuk pergi ke toko baju. Cukup kamu download aplikasi, semisal yang saya sebutkan tadi. Di situ ada ribuan, mungkin juga bahkan puluhan ribu, ratusan ribu toko yang bisa kamu pilih. Kamu tinggal pilih mana yang kamu sukai, cari harga yang terbaik, dan juga mana yang kamu percaya. Karena di setiap toko tersebut pasti di situ ada ulasan orang-orang yang sudah membeli dari toko tersebut. Juga ada industri, kalau dulu kita pulang malam-malam sudah tidak ada kendaraan, biasanya ada bapak-bapak driver ojek. Kalau sekarang sudah menggunakan aplikasi namanya ojek online. Itu kalau di kota besar bahkan bisa sampai 24 jam. Itulah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh industri 4.0 atau 4.0. Nah, kemudian kita ada pembagian-pembagian atau penggolongan-penggolongan industri itu menjadi 3. Yang pertama kita sebut industri primer. Industri primer tersebut industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan atau tidak perlu pengolahan terlebih dahulu. Sebagai contoh, industri perkebunan, industri pertambangan, dan lain sebagainya. Jadi langsung ambil dari alam. Itu berarti tergolong ke dalam industri primer. Industri yang kedua itu adalah industri sekunder. Itu biasa kita sebut dengan industri manufaktur, seperti industri motor, mungkin industri makanan, industri mebel, dan sebagainya. Jadi industri sekunder itu harus kita olah. Bahan-bahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi perlu pengolahan, perlu campur tangan manusia untuk mengolahnya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya industri tersier, yaitu industri yang produknya adalah produk jasa. Jadi produknya itu tidak kelihatan tapi dirasakan manfaatnya. Berarti tadi ada 3 industri primer, sekunder, dan tersier. Dari ketiga industri tersebut, maka kamu pun sudah tahu masuk mana industri yang kita bahas selanjutnya, ya. Karena kita ada di keuangan lembaga tadi, maka industrinya adalah masuk industri yang ketiga, yaitu industri tersier. Nah, industri tersier tersebut sebagai contoh ada salon, ada bengkel, ada jasa dokter. Misal kamu ada yang sakit kemudian pergi ke rumah sakit atau pergi ke dokter. Kemudian ada lembaga pendidikan. Dan ada juga yang sektor-sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pegadaian, dan sebagainya. Nah, kita nanti akan membahas mengenai industri tersier yang terkait dengan jasa keuangan. Jadi, industri yang akan kita bahas adalah industri tersier, jasa keuangan yang punya fungsi seperti yang pembelajaran yang lalu. Apa fungsinya? Yaitu sebagai lembaga perantara keuangan yang menghubungkan orang yang surplus unit kepada orang yang defisit unit. Sudah kita bahas itu di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian
sektor keuangan tadi, sektor industri jasa keuangan itu mempunyai beberapa ciri. Ciri yang pertama, dia tidak memproduksi barang. Jadi kalau industri keuangan itu tidak menghasilkan suatu produk berwujud barang. Yang kedua, dia tidak memiliki persediaan bahan baku. Karena tidak ada bahan yang akan diolah, maka dia tidak ada persediaan bahan baku. Yang ketiga, aktivitasnya lebih ke arah investasi. Mungkin kalian tanya, Pak, investasi itu apa, Pak? Nah, investasi itu adalah mempertahankan kekayaan kita atau nilai uang yang kita miliki agar di masa yang akan datang nilainya tetap bahkan cenderung naik. Nah, biasanya biasanya investasi itu akan tergerus dengan yang namanya inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga barang untuk di masa yang akan datang. Jadi kita harus mempertahankan nilai uang yang kita miliki agar tidak terkena inflasi, bahkan jika bisa nilainya akan cenderung meningkat. Sebagai contoh investasi seperti ini. Misal kita mempunyai uang Rp10.000. Pada hari ini di bulan Agustus atau September tahun 2021 itu bisa digunakan untuk membeli 1 mangkok bakso. Maka bagaimana caranya agar uang 10.000 tadi di 5 atau 10 tahun yang akan datang itu juga bisa mendapatkan 1 mangkok bakso? Nah, biasanya itu tidak akan bisa. Karena kalau saya ingat mungkin 5-10 tahun yang lalu itu harga 1 mangkok bakso paling hanya Rp3.000 sampai Rp5.000. Bisa jadi 5 atau 10 tahun yang akan datang 1 mangkok bakso itu harganya bisa jadi Rp15 sampai Rp20.000. Nah, itulah perlunya namanya investasi. Bagaimana kita mempertahankan uang 10.000 tadi di masa yang akan datang itu bisa untuk membeli 1 mangkok bakso. Caranya gimana dengan investasi? Kita investasikan uang Rp10.000 tadi. Nanti saat 5-10 tahun investasi itu kita ambil, kita belikan bakso, maka dapat 1 mangkok bakso. Itulah pengertian sederhana dari investasi. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Karena tidak ada bahan baku, maka tidak ada biaya bahan baku. Maka pengeluaran perusahaan itu mayoritas digunakan untuk membayar pegawai. Yang kelima, memiliki sumber permodalan yang sebagian besar dari modal sendiri atau investasi dengan bunga yang rendah. Jadi modal perusahaan tersebut, perusahaan jasa keuangan tersebut itu berasal dari modal sendiri atau investasi orang lain dengan bunga yang rendah. Kemudian ciri yang terakhir yaitu aset dalam neraca hanya terdiri dari piutang, kas, dan aset tetap. Jadi besok jika kamu sudah mempelajari laporan keuangan di mata pelajaran chapter akuntansi dasar, kamu akan paham apa itu neraca. Nah, di kolom neraca tersebut di kelompok harta atau kelompok aset, kalau perusahaan yang bergerak di sektor keuangan itu hanya terdiri dari kas, piutang, dan aset tetap atau harta tetap. Itulah ciri-ciri dari sektor industri jasa keuangan. Jadi yang pertama tadi sudah pembagiannya, kemudian ciri-cirinya yang terdapat di sektor jasa keuangan, kemudian ini beberapa contoh sektor industri yang bergerak di sektor jasa keuangan. Untuk penjelasan lengkap di industri-industri yang saya sebutkan nanti itu insya Allah akan ada di chapter
perbankan dasar, bukan di chapter etika profesi ini. Jadi sekarang saya nyebutnya chapter ya. Jadi bukan mapel, tapi saya akan nyebutnya chapter. Jadi chapter akuntansi dasar, chapter perbankan dasar, chapter etika profesi, dan juga chapter spreadsheet. Nah, untuk penjelasan lengkapnya mengenai perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam industri jasa keuangan yang saya sebutkan, nanti itu akan ada di chapter perbankan dasar. Saya lanjutkan. Perusahaan-perusahaan apa yang masuk ke dalam industri jasa keuangan? Ini saya berikan beberapa contohnya. Yang pertama, yang paling terkenal yaitu perbankan. Kemudian yang kedua, perasuransian atau asuransi. Kemudian ada pegadaian. Kemudian ada perusahaan pembiayaan seperti leasing, anjak piutang. Kemudian ada juga pasar modal, ada perusahaan dana pensiun. Nah, ada beberapa tadi. Ada perbankan, ada perasuransian, ada pegadaian, ada perusahaan pembiayaan, ada pasar modal, ada dana pensiun. Itu contoh-contoh perusahaan yang masuk ke dalam industri jasa keuangan. Untuk selanjutnya, regulasi atau aturan-aturan yang terkait dengan industri jasa keuangan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yang kemarin sudah kita bahas yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Untuk selanjutnya ada peraturan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tentang perusahaan pembiayaan. Kemudian ada nomor 4, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Ternyata sudah habis. Ada 5 undang-undang. Yang paling kita ingat karena kemarin sudah kita bahas yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tentang perusahaan pembiayaan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Itu beberapa regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang industri jasa keuangan. Untuk yang terakhir pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal profesi. Profesi apa yang terkait di sektor industri jasa keuangan tadi. Jadi ada profesi apa saja. Ini yang pertama, profesinya akuntan. Ini sudah dibahas mungkin jadi mata pelajaran atau di chapter akuntansi dasar. Yang pertama itu adalah akuntan, yaitu orang yang ahli mengukur, mengungkap dan memberikan kepastian mengenai informasi keuangan. Nah, akuntan sendiri itu bisa dikatakan dibagi menjadi beberapa. Kalau menurut buku ini yang pertama akuntan manajemen. Itu berarti kalau manajemen dia bekerja di perusahaan atau internal, akuntan internal. Berarti dia akuntan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik itu eksternal atau dia bekerja di biasanya KAP atau kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik itu biasanya dia diminta untuk menjadi auditor, mengaudit atau menilai atau mengoreksi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi jika suatu perusahaan itu sudah berbadan hukum PT atau perseroan terbatas dan dia sudah listing di bursa, di pasar modal,
itu ditandai di belakangnya itu biasanya ada TBK atau terbuka. Misal PT Gudang Garam, TBK atau terbuka. Itu berarti perusahaan tersebut sudah listing atau kita bisa membeli sahamnya atau kita bisa urun modal melalui pasar modal. Itu wajib mempublikasikan laporan keuangan melalui media. Kalau dulu biasanya media cetak di koran, kalau sekarang sudah bisa melalui media online, itu diwajibkan laporan keuangannya dipublikasikan agar masyarakat tahu laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut. Untuk dapat mempublish tadi itu harus diperiksa dulu oleh yang namanya auditor internal. Nah, auditor internal tadi itu masuk ke dalam kelompok yang namanya akuntan publik. Jadi dia akuntan yang dia bekerja di luar perusahaan. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan akuntan pemerintah, berarti dia bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Dan yang terakhir ada yang namanya akuntan pendidik. Dia bekerja sebagai dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi, atau mungkin juga dia bekerja mengajar seperti bapak ibu guru dan sebagainya. Itu namanya akuntan pendidik. Jadi ada 4 pembagian akuntan. Nah, tadi akuntan itu orang yang ahli akuntansi, itu aja yang mudahnya. Yang pertama ada akuntan manajemen, yang kedua ada akuntan publik, yang ketiga ada akuntan pemerintah, dan yang keempat ada akuntan pendidik. Itu profesi yang terkait dengan sektor industri jasa keuangan yang pertama, yaitu akuntan. Yang kedua ada yang namanya aktuaris. Aktuaris itu adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Jadi dia pandai memprediksi atau memperkirakan. Biasanya itu dia bekerja itu dia akan melihat prospek masa depan. Bisa jadi dalam hal investasi. Mana investasi yang menguntungkan, di sektor apa saja investasi itu menguntungkan. Mungkin investasi dalam emas, atau dalam saham, atau dalam tanah, atau dalam wujud yang lain. Nah, itu aktuaris itu mempunyai ilmu untuk memprediksi tadi. Dia paham betul berdasarkan statistik, berdasarkan alat-alat ukur yang bisa dipertanggungjawabkan, dia bisa memperkirakan kira-kira kedepannya itu akan seperti apa keadaannya, kita yang menguntungkan tuh yang mana. Itu pekerjaan dari aktuaris, profesi aktuaris tadi. Yang ketiga itu adalah konsultan hukum. Konsultan hukum itu biasanya kita kenal dengan sebutan pengacara. Itu juga dia salah satu profesi yang dibutuhkan di sektor industri jasa keuangan. Kemudian yang keempat itu notaris. Biasanya dia membuat perjanjian, membuat akta-akta hukum. Biasanya kalau suatu perusahaan hendak berdiri itu dia membutuhkan akta notaris. Maka notaris juga masuk ke dalam profesi yang berkaitan dengan sektor industri jasa. Kemudian yang kelima itu penilai. Dia penilai itu bertugas atau bisa kita sebut appraiser. Appraiser itu adalah profesi yang bertugas untuk menilai atau menaksir objek jual beli. Nah, dia kalau ada objek yang akan diperjualbelikan, misal jual beli apa tanah, jual beli perusahaan dan sebagainya, maka penilai itu dibutuhkan karena dia bisa menaksir kira-kira harganya itu berapa. Yang keenam, broker. Broker itu biasanya kita sering bertemu di broker. Broker itu perantara jual beli saham. Biasanya kita sering ketemunya itu kaitannya dengan industri pasar modal. Jadi kalau kita mendengar istilah broker itu sama juga dengan perantara yang ada di pasar modal. Kemudian yang ketujuh itu pengelola dana atau manajer investasi. Itu juga sama, manajer investasi itu seringnya kita
mendengar istilah itu ada di pasar modal. Jadi dia manajer yang tugasnya dia nanti akan menginvestasikan dana yang dimiliki, yang dititipkan oleh nasabah kepada dirinya. Nanti dia bertugas untuk mengelola dana tersebut agar si nasabah itu memperoleh keuntungan atau memperoleh hasil investasi yang diinginkan. Kemudian yang terakhir tentu saja itu adalah profesinya adalah marketing. Marketing tenaga yang bertugas untuk memasarkan produk. Itulah 8 profesi yang berkaitan dengan jasa keuangan. Ada yang namanya akuntan, aktuaris, konsultan hukum, notaris, penilai, kemudian broker, pengelola dana atau manajer investasi, dan yang terakhir dia marketing. Nah, untuk pembelajaran pada kali ini kita tadi sudah membahas mengenai penggolongan industri. Kemudian yang kedua juga sudah membahas mengenai perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam industri jasa, karena bidang keahlianmu, program keahlianmu itu berkaitan dengan jasa keuangan. Kemudian yang ketiga kita tadi juga sudah membahas mengenai regulasi atau peraturan undang-undang yang terkait dengan jasa keuangan. Kemudian yang keempat kita juga sudah membahas mengenai profesi-profesi yang terkait dengan industri jasa keuangan. Nah, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin videonya tadi ada yang terpotong, kemudian kualitas video di YouTube itu kurang maksimal. Sebenarnya kalau video yang langsung di kamera sudah cukup bagus, tapi saya kok masih perlu banyak belajar. Saat saya gabungkan di KineMaster, kemudian ditambahi tulisan dan sebagainya, kok pas saya upload di YouTube tuh kok hasilnya gelap dan pecah. Itu saya masih harus banyak belajar, padahal saya sudah coba trik-trik yang saya pelajari di YouTube, tapi sampai sekarang belum berhasil. Jadi saya mohon sekali lagi, mungkin kalau kualitas videonya itu kurang bagus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya saya harap saya bisa lebih menguasai lagi untuk pembuatan video seperti ini. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini. Bagi yang beragama Islam, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.